Video pertama untuk mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai pengertian di dalam sebuah sistem informasi. Topik yang akan saya sampaikan hari ini ada 5 buah topik, yaitu definisi dari sebuah sistem informasi, kemudian yang keempat adalah pengaruh sistem informasi, yang kelima adalah tipe-tipe di dalam sebuah sistem informasi. Saya mulai dari definisi dari sebuah sistem. Sistem, kalau kita lihat definisi dari sebuah sistem sangat banyak, tapi pada intinya sistem adalah sebuah jaringan kerja dari dari beberapa prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang diorganisir untuk melakukan kegiatan tertentu. Di dalam sebuah sistem, dia memiliki batasan, boundary di dalamnya. Boundary itu yang akan memisahkan sistem itu terhadap lingkungan di luarnya. Umpamanya dalam sebuah sistem penjualan di perusahaan, maka sistem yang terjadi adalah hanya terjadi untuk sistem di perusahaan itu saja. Dia tidak dipengaruhi oleh sistem penjualan-penjualan di perusahaan lain. Di dalam sebuah sistem, ada beberapa bagian-bagian yang akan mempengaruhi di dalam sistem tersebut. Intinya, saya akan bahas di dalam slide ini. Ini adalah contoh yang terjadi dalam sebuah sistem office, dalam sebuah sistem manufacture. Ya, di dalam sebuah sistem manufacture akan memiliki dua bagian di dalamnya. Ada namanya front office, ada namanya back office. Front office yang akan mempengaruhi, dia akan berhubungan dengan customer. Sedangkan back office dia akan yang berhubungan dengan supplier. Tetapi sesuai dengan definisi dari sebuah sistem adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sebagai contoh, seorang sales akan menjual barang. Apa yang harus dilakukan dalam sales sebelum menjual barang? Yang pertama adalah melihat ketersediaan barang yang akan dijual. Siapa yang mencatat, siapa yang memiliki ketersediaan barang yang akan dijual adalah bagian informasi. Bagian inventory. Ya, bagian inventory. Dia yang memiliki pencatatan ketersediaan barang. Maka sales itu bisa menjual barang apabila bagian inventory sudah memberikan informasi mengenai ketersediaan barang. Demikian juga sales pada saat dia akan menjual barang, maka dia harus mengetahui berapa harga pokok penjualan. Siapa yang menghitung harga pokok penjualan? Yang menghitung harga pokok penjualan adalah bagian finansial. Demikian setelah terjadi penjualan, maka sales harus melaporkan omset penjualannya kepada bagian finansial. Kalau kita melihat seperti itu, maka ini adalah sebuah sistem. Ada sistem sales, ada sistem finansial, ada sistem inventory. Sesuai dengan definisi dari sebuah sistem adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Maka inilah sebuah sistem. Kalau kita melihat karakteristik dari klasifikasi dari sebuah sistem, banyak sekali klasifikasi dari sebuah sistem. Ada sistem yang memiliki kepastian. Umpamanya sistem di dalam kalkulator, sudah jelas dia memiliki kepastian. Begitu kita tekan 1 ditambah 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah pasti 6. Tetapi ada juga sistem yang namanya probabilistik. Dia tidak memiliki kepastian. Contohnya sistem penjualan. Itu adalah sistem yang tidak memiliki kepastian. Artinya apa? Omset hari ini, omset besok, lusa, atau omset sebelumnya, dia sangat dipengaruhi oleh eh, kedatangan customer. Ada lagi open system, ada sistem yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya adalah ramalan cuaca yang ada di BMKG. Dia adalah dipengaruhi oleh cuaca yang ada. Ada lagi closed system, dia tidak berhubungan dengan lingkungannya. Contohnya apa closed system? Seperti halnya Anda memiliki jam tangan. Jam tangan dia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia mau hujan, mau panas, dia tetap menunjukkan
jam yang tepat. Ada lagi relatively closed system, tertutup, dia tidak dipengaruhi lingkungannya, tapi masih menerima pengaruh dari yang lain. Contohnya apa? Yaitu sistem komputer. Komputer situ sudah ada tertutup, ada software, ada hardware, ternyata masih dipengaruhi oleh virus, sehingga komputer itu mungkin menjadi sedikit lambat. Itu dipengaruhi. Yang selanjutnya adalah artificial system. Dia dibentuk berdasarkan kejadian lingkungannya. Ini adalah yang dikatakan sebagai artificial intelligence. Umpamanya tentang kedokteran, ya pengaruh ada artificial intelligence. Kemudian untuk sistem robotik juga artificial intelligence. Itu dan lain sebagainya. Ada lagi adalah natural system yang dibentuk karena kejadian-kejadian di alam. Ini adalah klasifikasi dari sebuah sistem. Sistem yang terjadi, dia akan mempengaruhi atau juga akan membentuk sebuah informasi. Ya, yang jelas, sebuah informasi adalah bagian atau data yang diproses atau diolah dalam bentuk yang lebih berguna. Kalau kita melihat definisi seperti ini, maka antara informasi dan data itu hal yang berbeda. Orang sering menyatakan bahwa informasi adalah data. Data belum tentu informasi. Kenapa? Kalau belum diolah, maka dia informasi. Tapi informasi sangat berbeda dengan data. Kalau informasi adalah data yang sudah diolah. Berarti data apa? Data adalah sebuah fakta yang berdasarkan kejadian di dalam sebuah kejadian, dalam sebuah event. Itu adalah perbedaan data dan informasi. Kalau kita melihat kualitas informasi, kalau kita lihat tadi definisi sebuah informasi adalah data yang diolah akan memiliki hal yang baru. Ya. Berarti sebuah informasi harus memiliki kualitas. Kualitas informasi sangat tergantung kepada yang pertama adalah akurasi, ketepatan bahwa data itu yang diberikan adalah tepat. Yang kedua adalah timelines, waktunya tepat. Artinya banyak, oh nih saya mau beli barang harganya 1.000, tapi kejadiannya 1 bulan lalu. Ya sudah tidak ada artinya kalau kita ada harga murah tapi kejadiannya 1 bulan lalu. Yang ketiga adalah relevance, bahwa yang kita dapatkan informasi adalah berdasarkan apa yang kita butuhkan. Ya, dari ketiga ini, nilai informasi juga akan dipengaruhi. Yang pertama, manfaat dari informasi tersebut. Ada nggak manfaat yang kita dapatkan? Mungkin kita mendapat informasi banyak, tapi tidak kita pakai, maka nilai informasinya juga tidak ada. Yang terakhir, nilai informasi adalah biaya untuk mendapatkan informasi. Maka inilah yang menjadi nilai dari sebuah informasi. Tadi kita sudah bahas mengenai sistem dan informasi. Maaf. Sekarang kita bahas yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem dalam organisasi yang bersifat atau mendukung operasional, manajerial, strategi, dan menghasilkan sebuah laporan intinya. Mana komponen-komponennya itu pada intinya dari sekian banyak dalam sebuah sistem informasi itu harus memiliki 3 unsur, yaitu input, proses, output. Kalau kita jabarkan, ada masukan, ada modelnya, ada keluaran outputnya, ada teknologi, basis data, dan controlling atau kendali. Ini adalah dikatakan sebuah sistem informasi. Pendekatannya kita dapatkan sebuah sistem informasi ada 3, yaitu teknis, perilaku, dan sosioteknis. Kalau kita bicara masalah teknis, maka bagaimana kita membentuk sebuah sistem informasi, kemudian perilaku kita bentuk sistem informasi itu berdasarkan kebutuhan, ada lagi adalah sosioteknis. Berarti ada apa yang menjadi pengaruh terhadap organisasi. Itu adalah sosioteknis. Pendekatannya bisa dari 3 ini, bisa dari teknologinya, bisa dari proses bisnisnya, atau gabungan dari keduanya.
Mana yang lebih baik tergantung kepada disiplin keilmuan yang ada di dalam sebuah organisasi. Ini adalah bagaimana kita membentuk tadi yang teknis, kemudian perilaku sosioteknis, kita lihat dari apa yang akan mempengaruhi sistem informasi saat ini. Yang pertama, sistem informasi itu sangat dipengaruhi karena network and the internet. Artinya, fasilitas-fasilitas network, fasilitas-fasilitas subbagian tadi bisa saling terhubung seperti apa. Yang kedua adalah mobile and wireless technologies. Berarti kita sudah bicara masalah teknis. Object technologies, berarti mungkin di sini codingnya dan lain sebagainya. Atau kita bisa juga collaboration technologies. Kita gabungkan semua network, mobile. Ini yang terjadi saat ini bahwa bisnis itu sudah harus memiliki collaborative teknologis. Yang terakhir adalah enterprise application. Artinya sistem informasi itu memang benar-benar digunakan di dalam sebuah institusi, bukan sebagai hal yang mubazir, hal yang hanya mengadakan, tetapi sistem informasi itu harus dapat berguna berguna dan dibutuhkan oleh enterprise dalam institusi. Tipe-tipe sistem informasi seperti tadi saya katakan bahwa itu bisa digunakan. Yang pertama adalah transaction proses sistem, berarti ada sistem informasi yang bersifat adalah transaksional seperti point of sale dan lain sebagainya. Kemudian ada knowledge network, ini hubungannya dengan informasi, office automation, bahwa ini berhubungan dengan sistem kerja, paduan di dalam sebuah organisasi. Ada lagi manajemen, ini proses pengaturannya. Ada lagi decision support system itu proses pengambilan keputusan. Kemudian executive support system ini adalah digunakan untuk para manajer untuk melihat kondisi perusahaan yang terjadi. Ini adalah tipe-tipe di dalam sebuah sistem informasi. Fungsinya macam-macam. Kalau kita lihat dalam fungsi manajemen, ada piramid manajemen, ada lower, ada middle, ada apa namanya top manajemen. Executive support system digunakan oleh top manajemen. Transactional processing system digunakan oleh paling bawah bagian lower manajemen karena dia sifat untuk mencatat transaksi. Demikian penjelasan yang saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya silakan Anda googling, silakan Anda baca lagi secara lengkap PowerPoint yang saya sampaikan. Jelas ini PowerPoint yang saya sampaikan lebih lengkap. Silakan Anda googling, dan apabila ada yang belum jelas, silakan Anda diskusikan di dalam WhatsApp group. Nanti kita bisa berdiskusi. Demikian atas perhatiannya, terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan.